Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang pria yang dihina dan dijelekkan oleh calon mertua karena profesinya sebagai tukang bakso. Tapi, siapa sangka ternyata itu semua hanyalah penyamaran semata. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Kami doakan panjang umur, murah rezeki dan mendapatkan banyak pahala. Amin. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hidup seorang pria bernama Arif. Setiap pagi, Arif datang dengan gerobak baksonya yang sederhana, tak terlihat mencolok dan penuh debu. Warga desa biasa mengira dia hanyalah tukang bakso biasa yang hidup pas-pasan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik penampilannya yang sederhana, Arif menyimpan rahasia besar yang bisa mengguncang seluruh desa. Bahkan, Lila, seorang gadis desa yang sering membeli bakso dari Arif, tidak pernah menyangka siapa sebenarnya pria ini. Lila adalah gadis yang sederhana, selalu ramah dan tidak pernah mengeluh meski hidupnya penuh perjuangan. Dia membantu ibunya menjual sayur keliling desa. Setiap kali berhenti di gerobak bakso Arif, Lila selalu berbicara dengannya dengan penuh kebaikan, meski hanya membeli satu mangkuk bakso. Arif, dengan senyumnya yang hangat, tak pernah merasa keberatan memberikan lebih banyak potongan daging di mangkuk Lila. "Kenapa sih Mas baik banget sama aku?" tanya Lila suatu pagi, dengan senyum malu-malu di wajahnya. Arif hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Karena bakso yang enak harus dimakan oleh orang baik." Jawaban itu membuat hati Lila berdebar, tak bisa ia pungkiri. Ada sesuatu dalam diri Arif yang membuatnya merasa nyaman, namun ia tak tahu mengapa. Namun, tidak semua orang di desa itu suka dengan kehadiran Arif. Dimas, seorang pria kaya yang merasa memiliki kekuasaan di desa, memperhatikan Arif dengan tatapan penuh curiga. Dimas adalah pria yang selalu merasa terancam dengan setiap hal baru yang datang ke desa. Keberadaan Arif yang tiba-tiba menjadi populer di kalangan warga membuat Dimas tidak senang, apalagi perhatian Lila yang semakin sering tertuju pada Arif. Suatu malam, Dimas berencana untuk merusak gerobak Arif. Ia mengendap-endap menuju gerobak bakso Arif yang sudah ditinggalkan di gang. Namun, sebelum Dimas sempat membuka roda gerobak, sebuah suara dalam kegelapan menghentikannya. "Jangan coba-coba rusak milik orang, kalau tak ingin hidupmu rusak juga," terdengar suara yang tajam. Dimas terkejut, dan dari bayangan muncul dua pria besar berseragam hitam, dengan tubuh kekar dan tatapan yang tajam. Dimas mundur dengan cepat, lalu melarikan diri tanpa sempat melakukan apapun. Namun, dendamnya semakin dalam. Ia tak akan berhenti begitu saja. Tanpa ia ketahui, gerobak bakso itu bukanlah sembarangan gerobak, dan Arif bukanlah sembarangan tukang bakso. Pada malam itu juga, setelah semua bakso habis terjual, Arif meninggalkan desa dengan gerobaknya. Langkahnya mantap menuju ujung jalan besar yang sepi, di mana sebuah mobil hitam menunggunya. Seorang pria berkacamata keluar dari mobil dan membuka pintu belakang dengan sopan. "Selamat sore, Tuan Muda," sapa pria itu dengan pelan. "Sudah kubilang, jangan panggil aku begitu di sini," balas Arif, sambil melepas topi lusuh dan rompi tukang bakso yang dikenakannya. Di balik bajunya yang sederhana, ternyata ada meja bersih yang rapi, serta jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Tak seorang pun di desa yang tahu bahwa Arif adalah Hendra Wijaya Kusuma, pemilik jaringan restoran dan hotel mewah terbesar di kota. Selama 3 bulan terakhir, ia memilih hidup sebagai Arif si tukang bakso, dengan satu tujuan yang sangat penting. Ia sedang mencari istri, tapi bukan sembarang istri. Ia ingin wanita yang tulus, yang tidak melihat dirinya karena harta, tetapi karena hati yang murni. Pilihan Arif jatuh pada Lila, gadis sederhana yang selalu berbagi senyum dan kebaikan. Lila tidak pernah mengeluh tentang hidupnya yang sederhana, bahkan meski hanya makan tempe goreng sehari-hari. Arif ingin menguji ketulusan hati Lila. Ia ingin tahu apakah Lila akan tetap mencintainya jika ia tiba-tiba jatuh miskin. Apakah Lila akan tetap mencintainya karena hati, bukan karena harta. Tapi perjalanan cinta ini tidak semudah yang ia bayangkan. Dimas, yang semakin merasa terancam, mulai menyusun rencana yang lebih jahat untuk mendapatkan Lila. Dengan kekayaan dan kekuasaannya, Dimas siap melakukan apa saja untuk meraih hatinya. Namun, Arif juga tahu,
Ujian ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ini adalah ujian bagi Lila. Bisakah ia menemukan cinta sejati di tengah godaan dan cobaan yang datang begitu besar? Arif kembali ke rumah mewahnya yang tersembunyi di balik bukit, melihat ke arah desa yang kini mulai tampak seperti bintang-bintang yang bersinar. Namun pikirannya gelisah. Ia tahu, ujian yang ia ciptakan tidak hanya menguji hati Lila, tetapi juga nyawa mereka. Setiap detik semakin mendekatkan mereka pada pilihan yang sangat penting. Arif tahu bahwa segala sesuatu akan terbuka seiring waktu. Namun, apakah Lila akan tetap bersamanya setelah semua terungkap? Akankah Dimas berhasil memisahkan mereka? Perjalanan ini masih panjang, dan cerita ini baru saja dimulai. Anda bilang, pagi itu, desa Karangjati mulai sibuk seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Di warung kopi pinggir jalan, di lapak sayur, bahkan di depan toko, bisik-bisik mulai terdengar. Berita tentang Dimas yang berencana melamar Lila mulai tersebar. Beberapa orang mendukung keputusan Dimas, mengatakan bahwa Lila layak hidup lebih baik dengan kekayaan yang dimilikinya. Namun ada juga yang meragukan niat Dimas, terutama karena kelakuannya yang kasar dan arogan. Sari, yang sering bertemu dengan Arif, mendengar semuanya. Ia hanya tersenyum kecut. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidup dengan Dimas berarti menyerahkan kebahagiaan pada kekayaan semata. Sari tidak ingin itu. Meski ibunya terus membujuknya, mengatakan bahwa hidup bersama Dimas akan membuatnya tidak perlu lagi bekerja keras, Sari tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak ingin hidup dalam ketakutan dan terperangkap oleh kemewahan yang tampak sempurna. Suatu sore, saat Sari duduk bersama ibunya di rumah, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Sari yang membukanya terkejut melihat Dimas sudah berdiri di sana, membawa kotak seserahan yang besar dan mewah. Dengan penuh percaya diri, Dimas melangkah masuk tanpa diundang dan meletakkan kotak seserahan di meja. Bu Marni, Sari, ini semua untuk kalian. Saya serius ingin menikahi Sari. Saya bisa pastikan hidup kalian tidak akan susah lagi, kata Dimas dengan percaya diri. Ibunya Sari tampak tertegun, namun matanya terpaku pada amplop yang disodorkan Dimas. Dimas tahu betul cara mempengaruhi orang. Namun, hati ibunya tetap ragu. Ia tahu bagaimana kelakuan Dimas di kampung. Sari, yang mendengar semuanya, hanya bisa diam, menahan perasaan di dalam hatinya. Dimas yang melihat kebimbangan ibunya Sari, berkata dengan nada menantang. Jika Sari menolak saya, maka saya pastikan tukang bakso itu tidak akan bisa berjualan lagi di sini. Kata-kata itu menorehkan rasa takut di hati ibunya, namun Sari tetap tegar. Ia tahu bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari uang, tetapi juga dari kasih sayang yang tulus. Dalam hati Sari, ada keyakinan bahwa Dimas bukanlah pilihan hidup yang tepat. Hanya ada satu hal yang masih menggantung dalam pikirannya, siapa sebenarnya Arif? Apa niat sesungguhnya dari pria itu? Sementara itu, Arif yang tengah duduk di rumah mewahnya, menyaksikan kejadian-kejadian di desa melalui Pak Burhan, asisten setianya. Dari kejauhan, Arif merasa cemas. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya, menyamar sebagai tukang bakso, adalah ujian yang sangat besar. Namun ia juga merasa bahwa cobaan ini akan mengarah pada suatu kebenaran yang tak terelakkan. Pada malam hari, Arif berdiri di balkon rumahnya, menatap ke arah desa yang penuh dengan lampu-lampu kecil. Namun pikirannya tetap gelisah. Ujian ini ternyata lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia ingin Lila mencintainya karena hati, bukan karena harta. Namun, apakah itu mungkin? Bagaimana jika semua ini berakhir buruk? Pak Burhan, yang duduk di sampingnya, menghela napas panjang. Tuan, mungkin sudah waktunya kita melihat lebih jauh. Keikhlasan itu tak akan bisa dibeli dengan harta, dan Lila mungkin sudah menunjukkan jawaban tanpa perlu tahu siapa Anda sebenarnya, kata Pak Burhan dengan bijaksana. Arif terdiam. Kata-kata Pak Burhan menyentuh hatinya. Benar, keikhlasan adalah hal yang tak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa dirasakan dengan hati. Namun, apakah Lila benar-benar tulus? Arif tak bisa memastikan itu tanpa sebuah ujian. Pagi-pagi sekali, Arif kembali ke desa dengan gerobak bakso miliknya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Lila dan seluruh desa. Dimas mungkin sudah siap dengan segala ancamannya, tapi Arif yakin, semua ini akan terungkap pada waktunya. Sementara itu,
Dimas terus berusaha menekan Sari. Ia tahu, dengan uang dan kekuasaannya, ia bisa memaksa Sari untuk menerima lamaran. Namun, meski semua orang di sekitarnya menyarankan agar ia menerima tawaran Dimas, hati Sari tetap ragu. Ia percaya bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari ketulusan hati, bukan dari kemewahan. Pada malam hari, suasana di desa semakin tegang. Dimas yang merasa telah memiliki segalanya, terus menggencarkan tekanan kepada Sari dan ibunya. Namun, Arif tak bisa diam saja. Ia tahu, saatnya untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, dan membuat Sari memilih jalan yang sesuai dengan hatinya. Sebelum malam itu berakhir, banyak hal yang akan terungkap. Semua mata desa akan tertuju pada satu pilihan yang akan mengubah segalanya. Keheningan malam di desa Karangjati mulai pecah saat sebuah mobil mewah tiba di depan rumah Sari. Lampu jalan yang redup memantulkan kilauan mobil yang parkir di sana, menambah ketegangan yang sudah menyelimuti desa. Warga yang sudah berkerumun di sekitar rumah Sari pun mulai berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang akan terjadi malam ini. Tak lama setelah itu, Dimas, dengan wajah penuh percaya diri, keluar dari mobilnya, diikuti oleh beberapa pria yang membawa seserahan mewah. Bu Marni, Sari, saya sudah mempersiapkan semuanya untuk kalian. Kehidupan baru akan dimulai jika kalian menerima saya, kata Dimas dengan nada penuh keyakinan. Ia meletakkan kotak seserahan yang besar di meja ruang tamu, berharap itu cukup untuk meyakinkan Sari dan ibunya. Namun, Sari yang berdiri di pintu, hanya bisa menatap dengan hati yang penuh keraguan. Ia tahu betul siapa Dimas, dan meskipun dia kaya, Sari tidak bisa melupakan sifat kasarnya yang sering memperlakukan orang dengan buruk. Di saat yang sama, suasana menjadi semakin tegang. Sari menahan napas, seolah merasakan bahwa malam ini akan menjadi penentu untuk hidupnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengejutkan dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, suara dari luar pintu terdengar, suara yang sangat familiar. Kalau cinta hanya soal harta, lalu untuk apa ada kesetiaan? Semua orang menoleh ke arah pintu, dan di sana berdiri Arif, yang selama ini dikenal sebagai tukang bakso. Dengan langkah tenang, Arif berjalan maju, melepas topi lusuh dan rompi tukang bakso yang dikenakannya. Ternyata, di balik penampilannya yang sederhana, Arif adalah sosok yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan oleh banyak orang. Arif melepaskan jaket lusuhnya dan mengenakan kemeja putih bersih yang selama ini tersembunyi di balik pakaian sederhana itu. Ia menatap Dimas dengan mata yang tajam dan penuh keyakinan. Saya datang bukan sebagai seorang pemilik hotel atau restoran. Saya datang sebagai pria yang tulus, ingin mencari cinta sejati, tanpa embel-embel harta, kata Arif dengan suara yang penuh ketegasan. Semua yang ada di rumah itu terdiam. Sari, yang awalnya bingung, kini mulai menyadari siapa sebenarnya Arif. Ia tak hanya seorang tukang bakso sederhana yang setiap pagi berjualan di desa. Arif adalah Hendra Wijaya Kusuma, pemilik dari jaringan hotel dan restoran ternama di kota besar. Selama ini, ia menyamar sebagai tukang bakso untuk menguji ketulusan hati Sari, mencari tahu apakah ia bisa mencintainya tanpa melihat kekayaannya. Dimas, yang awalnya merasa sangat percaya diri, kini terlihat kaku dan tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh. Semua yang ia bangun dengan kekuasaannya, hancur seketika dengan kehadiran Arif yang begitu tulus. Dimas, yang merasa hancur karena kalah dalam permainan cinta ini, hanya bisa melangkah mundur, meninggalkan tempat itu dengan amarah yang membara. Sari, yang masih tercengang, hanya bisa menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Semua yang ia rasakan selama ini, keraguan, kebingungan, dan ketakutan akan kehidupan yang salah, perlahan berubah menjadi sebuah kepastian. Arif, meski tidak memiliki kekayaan yang tampak, memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pasangan hidup yang setia dan tulus. Arif, aku tidak tahu harus berkata apa, kata Sari dengan suara lembut, hampir berbisik. Arif tersenyum, mendekati Sari dan memegang tangannya dengan lembut. Sari, aku datang bukan untuk meminta uang atau harta. Aku datang untuk mencari seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, dengan cinta yang tulus. Dan aku yakin, kamu adalah orang itu. Desa Karangjati yang selama ini begitu tenang kini mulai bergetar. Semua warga yang menyaksikan kejadian itu tak bisa menahan haru.
Mereka menyaksikan bagaimana cinta sejati bisa mengalahkan segala kemewahan dan kekuasaan. Arif, yang selama ini disangka hanya seorang tukang bakso sederhana, kini terbukti memiliki hati yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Malam itu, di tengah ketegangan yang mencekam, Sari membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memandang Arif dengan penuh kepercayaan, dan tanpa kata-kata, mereka saling mengerti. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah masalah kekayaan atau harta, tetapi tentang ketulusan, kesetiaan, dan cinta yang sejati. Namun, meskipun perasaan mereka sudah terungkap, tidak semua orang di desa menerima kebahagiaan mereka. Dimas yang merasa tersingkir, menyimpan dendam di dalam hatinya. Ia tidak akan berhenti sampai Arif dan Sari merasakan akibat dari keputusannya malam itu. Hari-hari berikutnya akan membawa lebih banyak tantangan, tetapi bagi Arif dan Sari, mereka tahu bahwa mereka siap untuk menghadapinya bersama. Namun, apakah ujian mereka akan berakhir di sini? Atau justru akan semakin berat di hadapan mereka? Kehidupan di desa Karangjati tak akan pernah sama lagi, dan perjalanan cinta Arif serta Sari baru saja dimulai. Keputusan Sari untuk menerima cinta Arif menjadi perbincangan di seluruh desa. Warga yang dulu mencibir Arif sebagai tukang bakso biasa kini mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Beberapa mengagumi keberaniannya untuk mengungkapkan identitas aslinya, sementara yang lain tetap merasa curiga, terutama Dimas yang tidak bisa menerima kekalahan begitu saja. Dimas, meskipun telah meninggalkan tempat itu dengan rasa malu, tidak pernah berhenti merencanakan balas dendam. Keesokan harinya, kehidupan di desa tampak lebih tenang. Arif kembali ke gerobak bakso dengan wajah penuh senyum. Meskipun ia tahu ada yang masih mengintai. Ia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Yang terpenting baginya kini adalah Sari dan hati yang tulus yang ia temukan dalam diri gadis itu. Namun, ujian cinta mereka tidak berakhir begitu saja. Seperti yang dikhawatirkan Arif, Dimas tidak akan menyerah begitu mudah. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, suasana di desa Karangjati mulai berubah. Warga mulai melihat kerusakan yang dilakukan oleh Dimas. Gerobak bakso Arif yang dulu diletakkan dengan rapi di pinggir jalan, kini ditemukan dilempar ke dalam kali. Dinding rumah Sari dicoret-coret, dan warung sayur ibunya terhalang oleh kelompok preman yang disewa Dimas. Semua ini adalah bagian dari rencana Dimas untuk menghancurkan Arif dan memaksa Sari menerima lamaran darinya. Arif, yang tahu bahwa semuanya terjadi karena dirinya, merasa berat di hati. Ia tidak ingin membawa masalah ke dalam kehidupan Sari dan ibunya. Di malam hari, ia duduk di balkon rumahnya yang mewah, memandangi desa yang jauh di bawah sana. Ia merasa gelisah, tak hanya karena ancaman dari Dimas, tetapi juga karena Sari. Arif tahu bahwa Sari harus memilih jalan yang tepat, dan itu bukanlah jalan yang penuh dengan kekerasan dan ancaman. Pak Burhan, ini sudah terlalu jauh. Semua ini gara-gara aku, ucap Arif dengan suara berat, menghadap Pak Burhan, yang duduk di sampingnya. Pak Burhan, yang sejak kecil selalu setia mendampingi Arif, menghela napas panjang. Tuan, ujian ini sudah cukup. Kamu tidak perlu terus diam. Jika kamu terus membiarkan semuanya, bukan hanya hati Sari yang akan diuji, tapi keselamatan mereka juga. Kata-kata Pak Burhan menyentuh hati Arif. Dia tahu bahwa saatnya untuk menghadapi semua masalah ini, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keteguhan hati dan kepercayaan diri. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan ini akan membawa dampak besar bagi dirinya dan semua orang yang terlibat. Hari berikutnya, Arif kembali ke desa. Gerobaknya yang lama kini telah dipulihkan, dan ia melanjutkan hidupnya sebagai tukang bakso. Namun kali ini, dia membawa lebih banyak daripada sekedar bakso. Arif tahu bahwa ia harus berbicara dengan Sari dan ibunya secara terbuka, serta mengungkapkan semua yang selama ini ia sembunyikan. Di sisi lain, Dimas semakin terdesak. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit. Semua upaya yang ia lakukan untuk memaksakan kehendaknya tak membuahkan hasil. Keinginannya untuk memiliki Sari semakin besar, dan ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, suatu malam, keadaan yang tak terduga datang. Dimas, yang berniat untuk kembali mengancam keluarga Sari, bertemu dengan Arif dalam keadaan yang sangat berbeda. Ketegangan yang sudah lama membara akhirnya pecah. Dimas datang dengan beberapa mobil mewah dan iring-iringan,
siap untuk menghancurkan Arif. Tapi yang ia temui bukanlah tukang bakso biasa, melainkan seorang pria yang jauh lebih kuat dan siap menghadapi segala cobaan. Arif berdiri di depan rumah Sari, mengenakan pakaian sederhana yang selama ini ia sembunyikan. Di belakangnya, para pria yang setia padanya berdiri tegak, siap menghadapi Dimas dan pasukannya. Dimas, kalau kamu terus menekan mereka, kamu hanya akan membuat dirimu semakin hancur, kata Arif dengan suara penuh ketegasan. Dimas yang merasa terpojok mencoba mengancam, namun Arif tidak gentar. Aku tidak akan menyerah, dan kamu juga harus tahu bahwa harta tidak akan mengalahkan hati yang tulus, tambah Arif. Saat itulah, Dimas mulai merasa bahwa semua usahanya sia-sia. Ketegangan yang tinggi di depan rumah Sari mulai surut, namun belum berakhir. Warga desa, yang menyaksikan kejadian itu, mulai berpikir ulang tentang siapa yang benar-benar layak untuk Sari. Dimas yang dulu begitu menonjol dengan kekayaannya kini terlihat rapuh. Dan Arif, meskipun tak punya segalanya, tampak jauh lebih besar di mata mereka. Namun, meski demikian, Dimas tidak akan mundur begitu saja. Ia masih menyimpan dendam dan kekesalan yang mendalam. Ketegangan di desa semakin memuncak. Dan Arif tahu bahwa ujian ini akan membawa mereka lebih dekat pada kenyataan yang lebih besar. Perjuangan Arif untuk mendapatkan cinta sejatinya belum selesai. Dan Sari, yang selama ini berjuang untuk hidup dengan prinsip dan hati yang bersih, kini harus memilih apakah ia siap menghadapi tantangan yang akan datang. Malam itu, di rumah Sari, suasana kembali tenang. Namun, ada perasaan cemas yang melingkupi hati setiap orang. Keputusan yang akan diambil Sari dalam waktu dekat akan mengubah nasib mereka semua. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah cinta yang tulus akan menang atas segalanya? Ataukah kekayaan dan kekuasaan Dimas akan mengalahkan ketulusan hati? Hari-hari berlalu dengan cepat, dan suasana di desa Karangjati semakin tegang. Dimas yang masih merasa tersingkirkan, menyimpan rasa dendam yang begitu mendalam. Setiap langkah yang ia ambil untuk menghancurkan Arif dan Sari semakin menjadi ancaman yang nyata. Namun, meskipun ia berusaha mengatur segala rencana untuk merusak kedamaian di desa, tak seorang pun tahu bahwa waktu semakin mendekat ke ujian terakhir yang akan menentukan segalanya. Di sisi lain, Arif terus menjalani kehidupannya dengan penuh keteguhan. Meskipun ia sudah mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya sebagai Hendra Wijayakusuma, ia tetap memilih hidup sederhana di desa, dengan gerobak bakso yang ia dorong setiap pagi. Arif tidak ingin kesederhanaannya dijadikan alasan untuk tidak dihargai. Ia percaya bahwa cinta yang tulus akan menemukan jalannya meskipun dihadapkan pada kesulitan yang berat. Namun, di malam yang penuh ketegangan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dimas, yang merasa tak ada cara lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kembali merencanakan sesuatu yang jahat. Dengan bantuan orang-orang suruhannya, ia mendatangi rumah Sari. Gerakan Dimas sangat cepat dan tak terdeteksi. Ia tahu jika Sari tidak mau menerimanya, maka ia harus menghancurkan segalanya untuk Arif. Semua yang selama ini menjadi penghalang bagi Dimas harus dihancurkan, termasuk gerobak bakso Arif yang selama ini menjadi simbol perjuangannya. Malam itu, ketika Sari sedang berada di rumah bersama ibunya, sebuah suara keras terdengar dari luar. Sari berlari menuju jendela dan terkejut melihat para preman yang melempari rumah mereka dengan batu. Dimas menginginkan agar rumah mereka hancur, agar mereka tidak bisa lagi bertahan di desa. Namun, apa yang Dimas tidak tahu adalah bahwa Arif sudah tahu tentang rencana jahatnya. Dengan langkah mantap, Arif menuju rumah Sari. Malam itu, ia berdiri di depan pintu rumah yang telah dilempari batu, dengan wajah yang penuh ketegasan. Dimas yang ada di luar dengan pasukannya, melihat Arif datang sendirian, namun wajah Arif tidak menunjukkan rasa takut. Arif berdiri di depan rumah Sari dan berbicara dengan penuh keteguhan. Dimas, jika kamu terus menggunakan kekuatan untuk menekan orang yang tak bersalah, kamu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri, kata Arif dengan suara yang tajam, namun penuh ketenangan. Dimas yang semula penuh percaya diri kini terlihat kaku. Semua rencana dan ancamannya yang selama ini berhasil ia jalankan, kini terasa sia-sia. Warga desa yang sebelumnya menyaksikan kejadian itu, mulai merasa bimbang. Mereka tahu bahwa Arif, meskipun memiliki harta, memilih untuk hidup dengan cara yang sangat berbeda dari Dimas yang lebih banyak mengandalkan kekuatan dan kekayaan. Dimas berusaha berkata,
Aku tidak akan membiarkanmu menang begitu saja. Sari adalah milikku, dan aku akan mendapatkannya dengan cara apapun. Namun, Arif tak tergoyahkan. Sari bukan milik siapapun, Dimas. Dia memiliki hak untuk memilih siapa yang pantas menjadi pendamping hidupnya. Dan aku yakin, dia tidak akan memilih orang yang hanya memikirkan kekuasaan dan uang. Mendengar kata-kata itu, Dimas merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Semua rasa sombong dan gengsi yang ia bangun selama ini tidak berarti apa-apa di hadapan ketulusan Arif. Tanpa berkata apa-apa, Dimas mundur, meninggalkan tempat itu dengan marah. Sementara itu, warga desa yang menyaksikan kejadian ini mulai melihat dengan jelas siapa yang benar-benar layak untuk Sari. Di tengah malam yang hening, Arif menatap Sari yang berdiri di depan pintu. Sari, aku datang bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk memastikan bahwa cinta ini tetap ada meski dihadapkan dengan segala rintangan, kata Arif sambil memegang tangan Sari dengan lembut. Sari, yang tertegun, akhirnya berbicara dengan suara lembut. Arif, aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terlalu besar untuk aku terima. Namun, hatiku tahu bahwa kamu adalah orang yang tulus dan baik. Aku siap menjalani hidup bersamamu. Warga yang telah lama menunggu, akhirnya menyaksikan momen yang mengubah segalanya. Sari, dengan air mata yang mengalir, menerima cinta Arif dengan tulus. Perjuangan panjang mereka untuk menemukan cinta sejati akhirnya membuahkan hasil. Arif dan Sari saling berpegangan tangan, siap menghadapi masa depan bersama. Namun, meskipun perasaan mereka telah terungkap, tidak semua orang di desa menerima kebahagiaan ini. Dimas yang merasa malu dan terluka, masih menyimpan dendam yang tak terungkapkan. Ia mungkin telah kalah dalam perjuangan ini, tetapi rasa sakit dan kekalahannya akan tetap membekas di hatinya. Desa Karangjati pun tidak pernah sama lagi. Warung bakso Arif kini bukan hanya tempat makan, tetapi juga simbol dari perjuangan cinta yang tulus. Orang-orang datang dari berbagai tempat hanya untuk merasakan bakso yang sederhana, namun penuh makna. Di tengah malam yang penuh dengan bintang, Arif dan Sari duduk di serambi rumah Pak Burhan, sambil memandangi langit yang cerah. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka telah menemukan satu hal yang lebih berharga dari apapun. Cinta yang tulus, yang tak terpengaruh oleh kekayaan atau kekuasaan. Cerita ini mengajarkan bahwa harta bukan segalanya. Keikhlasan, ketulusan, dan cinta sejati adalah hal yang lebih bernilai daripada apapun. Arif dan Sari membuktikan bahwa cinta yang datang dari hati adalah yang terkuat dan paling abadi. Dan meskipun ujian masih ada di depan mereka, mereka siap menghadapinya bersama.